Gedung perusahaan SM Entertainment terguncang dan menimbulkan kekhawatiran bagi karyawan. Penyewa mengungkapkan keprihatinan setelah gedung hutan Agro Seoul tempat markas SM Entertainment baru-baru ini pindah mulai bergetar. Meski penyewa lain di gedung itu diperintahkan untuk bekerja di rumah dan pulang lebih awal, SM belum mengeluarkan pedoman tersendiri. SMCNC, anak perusahaan SM Entertainment yang berlokasi di gedung ini, tidak menyampaikan dan memberitahu tentang guncangan gedung tersebut. Kemudian pada malam 21 Januari, sebuah email dikirimkan ke seluruh karyawan yang mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan keamanan gedung, jadi silakan bekerja seperti biasa. Meskipun SM Entertainment saat ini menerapkan telecommuting selektif (SMCNC), menjadikannya prinsip bagi semua orang untuk bekerja, pemberitahuan yang dikeluarkan oleh SM sangat berbeda dengan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh perusahaan lain yang juga bekerja di gedung tersebut. Sokar mengumumkan kepada karyawannya pada 21 Januari KST bahwa mereka akan aktif bekerja dari rumah karena masalah terkait keselamatan, dan karyawan Hyundai Glovis juga diinstruksikan untuk pulang kerja lebih awal karena masalah keamanan. Secara khusus, Sokar memberitahu staf tentang situasi saat ini secara rinci, serta pedoman tanggapan mereka di masa mendatang sehubungan dengan guncangan gedung. Dilaporkan bahwa karyawan terkait SM Entertainment diberitahu tentang pengurangan jumlah karyawan grup SM karena penyebaran COVID-19, tetapi tidak ada pemberitahuan lain. Seorang pejabat SM yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan, perusahaan yakin akan keamanan gedung hanya dalam 1,5 hari dan meminta karyawan untuk masuk kerja seperti biasa. Perusahaan tidak menunjukkan kepedulian terhadap karyawannya. Dia menambahkan, banyak karyawan yang merasakan guncangan vertikal daripada guncangan horizontal, dan perusahaan tidak menunjukkan perhatian kepada karyawannya, baik mereka di rumah atau tidak. Mau tidak mau, saya kecewa dengan perusahaan kami ketika saya melihat cara mereka memperlakukan karyawan dibandingkan dengan perusahaan lain di gedung yang sama. Terkait dengan fenomena guncangan tersebut, perusahaan konstruksi DLINC berencana memasang alat ukur di setiap lantai utama untuk memantau dan melakukan analisis detail. Kementerian Pertahanan, Infrastruktur, dan Transportasi juga mulai memeriksa bangunan untuk bahaya keamanan, dan hasil diagnosis akan diungkapkan secara terpisah di kemudian hari. Yang kedua, Hype menarik perhatian online dengan makanan berkualitas tinggi dan terjangkau yang ditawarkan di kafetarianya. Hype Corporation sekali lagi menarik perhatian online dengan makanan kafetaria berkualitas tinggi dan ditawarkan dengan harga terjangkau. Pada tanggal 22 Januari, sebuah postingan di komunitas online populer dengan judul "Kualitas Makanan Kafetaria di Hype" mendapat perhatian. Postingan tersebut menyertakan foto berbagai hidangan dari kafetaria perusahaan yang ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu kurang dari $2. Artis bikin musik JHT BTS dan Taehyung Tomorrow by Together juga telah memamerkan makanan lezat di kafetaria perusahaan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kamu juga dapat melihat detail kafetaria perusahaan dalam video Park Jun Hyung tentang gedung perusahaan dengan Tomorrow by Together. Setelah melihat postingan tersebut, netizen tidak bisa tidak menjadi terkesan dengan kualitas dan harga yang terjangkau. Beberapa komentar berbunyi, "Ini karena Bang Shihyuk adalah seorang foodie." Yang lain menulis, "Aku sudah bertambah gemuk dengan melihat foto-foto ini. Lol, tapi aku sangat iri dengan karyawan mereka. Setidaknya mereka memberi makan karyawan dan artis mereka dengan baik." Yang lain menulis, "Untuk 2000 won, apakah mereka sedang merekrut sekarang? Kualitas sempurna." Yang lain menulis, "Saya baru saja melihat ke atas dan mereka hanya mempekerjakan karyawan yang berpengalaman, sangat disayangkan bagi saya." "Kamu tidak mengerti betapa cemburunya aku." Yang lain menulis, "Saya mendengar Hype membayar karyawan mereka paling banyak di industri ini." Yang lain menulis, "Ya, saya belum pernah melihat satupun karyawan Hype mengeluh tentang kafetaria mereka. Saya tidak melamar setelah membaca ulasan di Job Planet, tapi ini membuat cerita yang sama sekali berbeda. Saya tergoda sekarang." Yang ketiga, BTS dan Kai EXO disebut sebagai 25 musisi paling bergaya sekarang oleh Rolling Stone. Baru-baru ini pada 21 Januari waktu setempat, majalah Amerika Rolling Stone menerbitkan daftar berjudul 25 musisi paling bergaya sekarang yang menampilkan musisi dari seluruh dunia yang mempengaruhi mode sebanyak mereka membentuk musik. Daftar tersebut mencakup banyak musisi terkenal dunia seperti Doja Cat, Beyonce, Rihanna, Kanye West, Harry Styles, Lil Nas X, Lady Gaga, Cardi B, Dua Lipa, Machine Gun Kelly, dan banyak lagi.
Sementara daftar tersebut didominasi oleh musisi yang berbasis di Amerika Serikat, Korea Selatan tidak ketinggalan karena superstar K-pop BTS dan Kai EXO berhasil masuk dalam peringkat 25 besar. Menurut majalah Rolling Stone, penari utama dan visual EXO, Kai, berada di peringkat 24 di 25 musisi paling bergaya sekarang. Majalah itu dan digambarkan sebagai bintang K-pop yang dicintai oleh desainer di seluruh dunia, dan bahwa dia dengan cekatan memadukan pengaruh mode semudah dia memadukan genre musik. Tidak mengherankan kalau Kai masuk dalam daftar, karena ia dikenal sebagai ikon mode dalam komunitas K-pop, karena mampu menarik berbagai jenis penampilan dari yang rapi, santai, hingga gaya yang lebih punk. Tak hanya itu, Kai tidak takut untuk menantang dirinya sendiri dengan gaya baru yang dapat dilihat kembali selama promosi EXO untuk Obsession, di mana ia memamerkan crop top yang menantang norma. Tidak heran banyak merek fashion kelas atas seperti Gucci menyukainya. Bintang K-pop lainnya dalam daftar adalah BTS yang menempati peringkat 5 besar di nomor 4. Rolling Stone menggambarkan BTS sebagai grup yang meningkatkan pakaian konser standar menjadi gaya yang lebih mewah dan bahwa mereka selalu berpetualang dengan mode mereka seperti halnya dengan musik mereka. Di dalam komunitas K-pop, BTS dikenal dengan gaya santai mereka saat berada di luar panggung, tapi ketika mereka menghadiri acara dan pertunjukan, boy group beranggotakan 7 orang itu pasti tahu cara berpakaian seperti sedang berada di peragaan busana. Saat itu, BTS juga perlahan-lahan melanggar norma gender, mulai dari barang-barang sederhana seperti tas dan aksesoris mereka, hingga mengenakan crop top dan korset. Dengan BTS yang sekarang menjadi duta global untuk merek fashion mewah Louis Vuitton, mereka pasti akan membawa lebih banyak pengaruh dengan selera fashion mereka yang sempurna. Selamat kepada BTS dan Kai karena masuk dalam daftar. Christmas Tree oleh V BTS adalah lagu solo tercepat oleh solois pria Korea yang mencapai 30 juta streaming di Spotify. Pada 21 Januari, OS mencapai 30 juta streaming di Spotify hanya dalam 29 hari. Lagu ini menjadi OS Korea tercepat oleh artis Korea yang mencapai 30 juta, dan lagu solo tercepat oleh penyanyi solo pria Korea untuk mencapai itu. Record Maker V mengantongi prestasi OS yang tidak dipromosikan saat Christmas Tree memperpanjang rekornya sebagai lagu solo dengan charting terlama oleh artis Korea pria di global Spotify. Selanjutnya, OS tersebut memulai debutnya di mingguan Japan Spotify di nomor 167, menjadi OS pertama oleh solois Korea yang melakukannya. Dengan hanya 3 OS di akunnya, V adalah solois Korea yang paling banyak diikuti di Spotify selama 30 hari berturut-turut sambil terus mendapatkan puncak baru di pendengar bulanannya setiap hari. V adalah perwakilan dari artis solo yang sukses karena ia terus mengumpulkan dan membuat rekor dan pencapaian baru setiap hari.